Bab 2. Alasan itu omong kosong. Semua tahu bahwa kebenaran adalah yang apa adanya. Yang tidak semua tahu, kebenaran juga tak perlu dipersoalkan. Penjelasan hanyalah alasan yang dipercantik. Dulu saya selalu terlambat datang ke rapat Dewan Working Machines, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berkeley, 1 jam dari tempat saya tinggal. Selalu saja meski sudah berkendara dengan agresif dan membahayakan selama 1 jam, saya akan tiba sambil mengucap maaf, menjelaskan bahwa jalan tolnya padat, tidak seperti biasa. Pimpinan Dewan selalu meyakinkan saya dengan sopan bahwa yang penting saya sudah tiba dengan selamat. Tetap saja saya sudah memperlambat segalanya, dan para anggota Dewan yang lain, yang tiba tepat waktu, jelas sekali tampak tidak senang. Dalam hati saya tahu bahwa masalah yang sebenarnya bukanlah jalanan macet. Memang, lalu lintas di jalan tol 880 seringkali lebih padat daripada yang saya harapkan. Dan lalu lintas untuk keluar dari Palo Alto menuju Berkeley luar biasa lambat. Tapi sesungguhnya seberapa sering kemacetan parah pada siang hari, saya hanya gagal dalam mengelola waktu. Saya sudah coba untuk berangkat lebih awal, tapi saya selalu terjebak di surat-surat elektronik dan telepon yang masuk di menit-menit akhir. Kemudian setelah saya meninggalkan ruangan, saya akan berpapasan dengan kolega di lift, lalu terlibat diskusi. Intinya adalah, saya tidak menganggap rapat tersebut sebagai prioritas dalam hidup saya. Sesederhana itu. Tidak ada urusan dengan kemacetan. Meskipun tidak ada dampak yang negatif dalam hal bisnis, kebiasaan itu buruk bagi harga diri saya. Saya jadi merasa bersalah karena selalu datang terlambat. Saya tidak suka ditatap oleh orang-orang karena alasan yang salah ketika saya masuk ke dalam ruangan. Saya merenung dan menyadari bahwa di sana ada orang-orang yang juga menghadapi kemacetan dan urusan lain yang sama seperti saya, tapi mereka bisa tiba lebih dulu daripada saya karena mereka punya niat yang cukup untuk melakukannya. Ketika akhirnya tersadar, saya memutuskan bahwa sejak saat itu saya akan memprioritaskan rapat tersebut sebagaimana mestinya. Dengan begitu, saya memberi perhatian kepada rapat itu dan berangkat secepat mungkin agar bisa tiba tepat waktu. Tidak ada lagi surat-surat elektronik dan panggilan telepon di menit-menit akhir. Tidak ada sebentar lagi. Saya tidak lagi menunda sampai habis batas waktu, dan memutuskan bahwa lebih baik menghentikan segalanya sedini mungkin dan masuk ke mobil 10 menit lebih cepat daripada waktu yang seharusnya. Jika saya beruntung dan lalu lintasnya cukup lancar, saya jadi punya waktu untuk menikmati sedikit pemandangan Berkeley sebelum saya masuk untuk menghadiri rapat. Jika lalu lintasnya normal, saya tiba dengan sedikit lebih cepat sehingga bisa beramah tamah dengan anggota dewan yang lain. Jika lalu lintasnya parah, saya hanya jadi tepat waktu. Dampak positif dari mereduksi stres karena bisa menghadiri rapat tepat waktu sangatlah besar sehingga mengubah hidup. Tidak hanya sampai di sana, saya mulai mengubah sikap saya terhadap waktu secara keseluruhan. Dulu saya suka terlambat dalam banyak hal. Sekarang saya dikenal sebagai orang yang mengesalkan karena selalu tepat waktu dan menuntut orang lain agar berlaku yang sama. Saya menegaskan itu dengan selalu memulai setiap pengajaran di kelas maupun sesi di lokakarya tepat waktu. Ternyata kehidupan saya jadi lebih baik ketika saya tidak lagi perlu membeli alasan kenapa saya sampai terlambat. Masyarakat kita senang terhadap alasan. Barangkali ilusi bahwa adanya alasan di segala hal yang kita lakukan itu menimbulkan kenyamanan. Sayangnya, dunia tidak berjalan seperti itu. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang berdiri di tengah Times Square di Manhattan sambil menjelentikan jarinya. Setelah beberapa waktu, ada seorang wanita yang menghampirinya dan berkata, "Permisi, kenapa Anda menjelentikan jari, Tuan?" Dia menjawab, "Supaya harimaunya tetap menjauh." Si wanita berkata, "Tuan, kecuali di kebun binatang, sepanjang ribuan kilometer dari sini tidak ada harimau." "Cara saya lumayan berhasil kan?" sahut si pria.
Lelucon ini menggambarkan kekeliruan kausal. Kekeliruannya ada pada si pria yang meyakini bahwa korelasi mengandung kausalitas. Ini adalah salah satu kekeliruan logika yang menganggap bahwa dua kejadian yang berlangsung pada saat yang bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Jenis kekeliruan semacam ini juga dikenal sebagai cum hoc ergo propter hoc. Itu adalah bahasa Latin yang maksudnya dengan ini maka inilah sebabnya, atau sederhananya sebab yang salah. Kekeliruan yang serupa bahwa kejadian yang muncul setelah kejadian lain adalah konsekuensi dari kejadian pertama, disebut dengan post hoc ergo propter hoc, bahasa Latin untuk setelah ini maka jadilah begini. Alasan itu omong kosong. Memang kedengarannya kasar, tapi bagaimanapun itu ucapan yang tepat, karena Anda akan tahu sendiri. Alasan ada karena jika orang tidak menjelaskan perilakunya, maka hal itu menjadi tidak masuk akal. Maka kita jadi dihadapkan pada paradoks. Kita perlu membuat alasan supaya dimengerti. Padahal jika kita beralasan, maka kita jadi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku kita. Misalnya, saya menghampiri seorang asing, lalu meninju mukanya. Dia akan bertanya kenapa saya melakukan itu. Jika saya menjawab, tidak kenapa-kenapa, saya jelas-jelas jadi bersikap keterlaluan. Tapi jika saya bilang bahwa dia mengingatkan saya kepada pria yang menyakiti adik perempuan saya, maka kini saya jadi agak bisa dimengerti. Meskipun begitu, penjelasan seringkali hanyalah alasan. Kita menggunakan untuk menutupi kekurangan diri sendiri. Ketika kita tidak lagi beralasan untuk membenarkan diri sendiri, maka kita jadi lebih mudah untuk mengubah perilaku, menciptakan citra diri yang lebih realistis, dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Kebanyakan penjelasan hanya digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa kita tidak terlalu ingin memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan kita. Misalnya seorang mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas saya berkata, "Maaf saya terlambat, ban sepeda saya kempes." Meskipun memang benar ban sepedanya kempes, intinya adalah masuk kelas saya tepat waktu bukan merupakan prioritas dalam kehidupannya. Jika saya membuat aturan bahwa siapapun yang masuk kelas terlambat tidak akan bisa lulus mata kuliah tersebut, maka dia akan memastikan dirinya tidak terlambat, baik ban sepedanya kempes maupun tidak. Seumpama aturannya adalah barang siapa terlambat satu kali saja akan dikeluarkan dari universitas, dia pasti akan datang lebih awal lagi. Alasan yang bagus. Di grup desain Universitas Stanford, kebanyakan kolega sudah pernah mengikuti lokakarya saya. Dan mereka tahu pandangan saya tentang alasan. Jadi, siapapun yang hendak beralasan di sebuah rapat, misalnya, saya tidak bisa melakukan karena dekan ... akan didendangkan lagu sinis. Itu alasan yang bagus oleh peserta yang lain, sehingga si pemberi alasan akan merasa sedikit malu. Di samping rasa malu, dia pun mendapat yang juga merupakan hadiah, kesadaran bahwa yang menjadi persoalan bukanlah si dekan. Menanggalkan kebutuhan memberi alasan sebagai pembenaran perilaku Anda berguna di segala tahap dalam proses pemikiran desain. Anda akan menemukan jalan keluar dari kebuntuan dan membuka diri Anda terhadap berbagai pendekatan dan pencerahan yang baru. Giliran Anda. Latihan ini idealnya membutuhkan seorang rekan, meskipun Anda tetap bisa memainkan kedua peran seorang diri. Orang pertama memberi sebuah pernyataan yang dimulai dengan alasan saya ... Orang kedua akan membalas, itu alasan yang bagus. Lakukan seperti ini selama 5 menit. Lalu bertukar peran sehingga orang kedualah yang memulai percakapan dengan alasan saya ... Sementara orang pertama yang mengomentari setiap pernyataan itu sebagai alasan yang bagus. Supaya hasil latihannya lebih maksimal, gunakan perilaku Anda saat ini sebagai pelengkap pernyataan. Misalnya, pagi ini saya akan bilang, alasan saya menulis buku ini adalah karena saya ingin berbagi pengetahuan.
Rekan saya akan menyahut, "Itu alasan yang bagus." Lalu saya bilang lagi, "Alasan saya merasa lelah adalah karena saya bangun kepagian." Rekan saya akan menyahut lagi, "Itu alasan yang bagus." Dan seterusnya. Tidak akan lama sampai Anda menyadari alasan-alasan yang dikemukakan itu terasa kosong. Jika Anda merasa ingin menyangkal bahwa semua alasan Anda adalah alasan yang bagus, cobalah untuk mengemukakan beberapa alasan tambahan bagi setiap perilaku. Ada banyak faktor yang memengaruhi sebuah perilaku, sehingga mencoba memaksakan suatu alasan tertentu justru menjadikan semuanya karut-marut. Untuk menyisipkan rasa penting di tengah alasan, kita menggunakan kebohongan dalam analisis yang dilakukan. Kita menambahkan satu faktor utama yang paling cocok dengan kisah atau citra diri kita. Kadang orang bersembunyi di balik alasan yang mengharukan. Perlu dipahami bahwa hal ini pun tak lantas menjadikan alasan tersebut berguna. Steve, anak sulung saya, terlahir dengan kelumpuhan cerebral palsy, yang membuatnya mengalami retardasi mental dan kejang otot. Meskipun dia kesulitan untuk melakukan hal-hal yang bagi orang lain terasa mudah, dia tetap bisa mengurus dirinya sendiri sehari-hari. Jika ibunya menegur dia karena perilaku yang buruk, seperti misalnya memotong makanan tidak memakai pisau, dia akan marah dan berkata, "Aku bisa apa? Aku memang terlahir begini." Setiap kali dia berkata demikian, hati saya jadi terenyuh. Tapi saya tetap saja untuk kebaikannya, dia harus disadarkan bahwa dia baru saja memberi kami alasan yang bagus. Alasan dan kerumitan yang diakibatkan. Penelitian membuktikan bahwa manusia mengingat kejadian yang menimpa mereka dan sekitarnya secara selektif. Saya yakin apapun Anda bahwa Anda mengingatnya dengan tepat, ada kemungkinan ingatan Anda itu salah. Anda tidak mungkin tahu alasan di balik perilaku seseorang. Lebih rumit lagi, kita pun terkadang tidak sepenuhnya jujur tentang alasan yang sesungguhnya di balik perilaku kita. Contoh terbaik terjadi pada seorang profesor berkebangsaan Jepang di salah satu lokakarya saya. Dia bilang dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, tapi dia terlalu sibuk di pekerjaannya. Setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan dan menarik beberapa detail tentang aktivitas kesehariannya, jelas bahwa ternyata dia banyak membuang waktu ketika sedang bekerja. Dia yang memilih untuk berada di universitas selama mungkin, bersosialisasi dengan rekan-rekan kerjanya saat malam, sehingga dia tampak gagah karena dia pulang lebih larut daripada orang lain, dan pada saat bersamaan menerima simpati karena waktunya untuk bersama keluarga jadi berkurang. Jelas bahwa dialah yang menetapkan pilihan, dan tentu saja terlalu sibuk di pekerjaan adalah alasan yang diada-adakan. Peserta lain di lokakarya tersebut langsung melihat jelas gambaran ini, tapi tetap saja saya butuh setengah jam untuk bisa menyadarkannya. Sesuatu terjadi, kita melakukan sesuatu dan orang lain pun demikian. Jika Anda senang dengan apa yang terjadi, teruslah melakukan apa yang Anda lakukan dan semoga hal itu terus memberikan hasil yang baik. Jika Anda tidak senang dengan apa yang terjadi, maka lakukanlah hal yang berbeda di kesempatan berikutnya. Pemikiran yang sederhana ini seringkali dikacaukan oleh berbagai alasan. Kita bisa jadi jauh lebih baik jika tak beralasan. Alasan mendorong orang untuk terus berperilaku yang tidak bermanfaat. Dunia ini bisa jadi tempat yang lebih baik tanpa adanya alasan, bukan? Ya, memang tidak beralasan akan menimbulkan eksistensi yang aneh. Tanpa alasan, Anda akan menjadi orang yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Saya punya dua solusi untuk masalah tersebut. Satu, solusi untuk persona eksternal, dan satu lagi untuk diri internal. Kepada pihak eksternal, gunakan alasan di percakapan sehari-hari jika memang dibutuhkan, sehingga Anda akan tampak seperti orang normal dan bisa dipahami. Namun secara internal, perhatikan alasan-alasan yang Anda utarakan kepada orang lain, dan pertanyakan semuanya. Diri internal Anda juga sebaiknya memperhatikan alasan-alasan yang diberikan oleh orang lain. Dengan memperhatikan alasan-alasan yang digunakan,
Anda akan bisa memahami perilaku Anda sendiri dan hubungan Anda dengan orang lain. Cara ini bagus untuk mengubah perilaku Anda sendiri. Meski begitu, cara ini tidak bisa digunakan untuk mengubah orang lain. Bukan tugas Anda untuk mengatakan bahwa alasan seseorang adalah omong kosong kecuali dia memang mengharapkan masukan dari Anda dengan mengikuti kelas Anda atau misalnya membaca buku yang Anda tulis. Mengatakan alasan orang lain adalah omong kosong secara sembarangan akan menjadikan Anda orang yang tidak begitu disukai dengan cukup cepat. Cara terbaik untuk memperbaiki dunia ini adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Saya selalu memperingatkan mahasiswa dan peserta lokakarya saya agar jangan mencoba melakukan hal ini kepada orang lain di rumah. Buatlah kesepakatan dengan diri sendiri untuk tidak beralasan, kecuali memang dibutuhkan. Ini sungguh permulaan yang tepat untuk memperbaiki diri. Yakinlah dengan tindakan Anda sendiri, sehingga Anda tidak perlu memberikan penjelasan. Yakini diri sendiri dan bertindaklah. Saya menerima banyak permintaan dari mahasiswa di penjuru dunia yang ingin bergabung dengan kelompok riset saya di Stanford. Jika saya yakin bahwa saya tidak akan mengabulkan permintaan tersebut, saya hanya akan berterima kasih atas ketertarikan mereka dan mengatakan bahwa saya tidak akan mampu menindaklanjuti permintaan tersebut lebih jauh. Jawaban ini hampir selalu bisa mengakhiri perbincangan. Respon yang paling banyak saya terima adalah ucapan terima kasih. Namun jika saya menjelaskan kenapa saya tidak bisa menerima mereka, perbincangan akan berlanjut karena si mahasiswa berusaha mencari celah di alasan yang saya kemukakan. Dulu saya memberikan alasan ala kadarnya. Saya jadi merasa sedikit lebih baik jika melakukan itu. Ya, mungkin memang benar bahwa saya sedang sibuk atau akan segera cuti, atau apapun yang saya jadikan alasan kepada mereka. Tapi sebenarnya, jika saya yakin terhadap kemampuan orang tersebut, tentu saya akan membantu agar mereka bisa bergabung. Nyatanya, jika saya ingin bekerja dengan mereka, sulit untuk mencari sebuah alasan yang bagus kenapa saya tidak bisa menerimanya. Tindakan berbicara lebih lantang daripada alasan. Jangan beralasan kecuali memang diperlukan. Mengatakan yang sebaliknya. Seringkali kita mengatakan yang sebaliknya dari apa yang sesungguhnya kita maksudkan. Ketika dihadapkan pada keyakinan atau perilaku yang mengganggu. Saya teringat seorang kolega muda yang memiliki keluhan terhadap sebuah konferensi tentang robot yang ternama dan sudah ada sejak lama. Dia menggagas sebuah konferensi baru sebagai saingan untuk konferensi lama tersebut. Ketika saya menanyakan motivasinya, dia berkata, "Bukankah saya ingin menghancurkan konferensi yang sudah ada, tapi memang ada kebutuhan untuk konferensi yang baru." Sebelum dia berkata demikian, saya sama sekali tidak menyangka bahwa motivasinya adalah untuk menghancurkan konferensi yang lama. Begitu dia menyangkal tuduhan yang tidak ada, maka menjadi jelaslah bahwa motivasinya memang untuk menghancurkan. Dia telah memproyeksikan rasa bersalahnya melalui saya dalam bentuk tuduhan yang sebenarnya tidak pernah saya kemukakan. Anda pernah dengar ungkapan, "Dia terlalu banyak protes." Seringkali jika seseorang mengungkapkan kepada Anda secara masif bahwa dia bukanlah orang pembohong, penipu, pembuat masalah, atau iri tentang sesuatu, maka kemungkinan dia memang seperti itu. Saya yakin kita semua pernah mengutarakan hal yang berbeda dari maksud kita yang sebenarnya. Dan jika mau jujur, seberapa apapun kita inginkan meyakinkan diri bahwa alasan kita melakukan hal tersebut adalah untuk kebaikan, pada umumnya kita hanya ingin membuat diri sendiri merasa lebih baik. Untuk mengetahui ini secara pasti, lakukan hal yang sebaliknya di pikiran Anda. Setiap kali Anda atau orang lain memberi alasan untuk perilakunya, ganti alasan tersebut di pikiran Anda dengan hal yang sebaliknya. Jadi misalnya, jika Anda berkata, "Saya memberitahu Kathy apa yang dibicarakan teman-temannya tentang dirinya untuk kebaikan dia, bukan saya." Dengungkan maksud yang sebaliknya di pikiran Anda. "Saya memberitahu dia untuk kepuasan saya, bukan dia." Biasanya Anda akan menyadari bahwa yang ada di pikiran Anda itulah maksud Anda yang sebenarnya. Proyeksi.
Proyeksi adalah respon yang biasa. Ini terjadi ketika seseorang melekatkan sesuatu perasaan atau karakter tertentu kepada orang lain, padahal dia sendirilah yang memiliki perasaan atau karakter tersebut. Biasanya para psikolog menggunakan istilah proyeksi untuk menunjukkan suatu perilaku yang negatif. Meski demikian, memproyeksikan aspek diri kita yang positif maupun negatif kepada orang lain adalah bagian penting yang menentukan interaksi kita dengan orang lain. Kemampuan untuk melihat karakter yang dimiliki orang lain akan membantu kita untuk menyadari keberadaan karakter tersebut dalam diri sendiri. Jika Anda menyadari kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, bisa jadi itu berarti Anda memiliki kekurangan yang sama dalam diri Anda. Proyeksi ada di setiap aspek hubungan interpersonal. Seseorang yang jujur dan naif akan menganggap semua orang yang ditemuinya adalah orang yang jujur juga. Seseorang yang pernah bermuka dua dan tidak jujur cenderung akan curiga kepada orang lain karena dia memproyeksikan perilaku manipulatifnya kepada mereka. Begitu kita memproyeksikan sebuah perilaku kepada orang lain, maka kita jadi punya alasan yang bagus untuk berpikir bahwa kita tahu apa penyebab perilaku mereka. Seperti yang sudah Anda ketahui, saya tidak bisa untuk terlambat karena keterlambatan adalah sebuah masalah dalam hidup saya. Jadi, saya berasumsi bahwa orang lain juga memiliki pemikiran yang sama. Jika ada orang yang terlambat, saya jadi tidak habis pikir kenapa mereka bisa begitu tak bertanggung jawabnya. Tapi saya baru bisa menyadari keterlambatan yang dilakukan orang lain setelah saya terobsesi untuk selalu tepat waktu. Giliran Anda. Salah satu cara untuk menyadari bahwa umumnya proyeksi dilakukan adalah dengan menyusun daftar berbagai hal yang Anda rasa mengganggu tentang orang lain di sekitar Anda. Lalu pikirkan keberadaan hal-hal yang Anda buat daftarnya itu di diri Anda sendiri. Misalnya, saya mungkin berkata, saya tidak suka kalau anak saya, Elliot, bertengkar tentang hal yang sepele dengan temannya Claudia. Karena sebenarnya, saya tidak suka kalau saya bertengkar tentang hal sepele dengan istri saya. Daftar hal yang kita sukai atau tidak sukai dari orang lain tidaklah terbatas. Bahwa saya menyebutkan soal pertengkaran yang sepele sebenarnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam diri saya sendiri. Ungkapan itu menyadarkan saya bahwa pertengkaran yang sepele adalah masalah yang genting bagi saya, sehingga saya memproyeksikan perasaan mengenai hal tersebut kepada anak saya. Menyadari hal ini akan meningkatkan kesadaran diri, sekaligus menjadikan kita lebih mampu berempati terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Kebencian terhadap diri sendiri memiliki bagian yang besar di aspek kepribadian kita yang ini. Pada bab 4 buku The Adjusted American, buku yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Snell dan Gail Putney menjelaskan konsep ini. Kebencian manusia terhadap orang lain adalah pada hal-hal, dan hanya pada hal-hal itulah yang juga dibencinya dari diri sendiri. Ketidaksepakatan dengan orang lain masih mungkin dilakukan secara rasional dan agak kasar, tapi kebencian adalah tindakan yang tidak rasional. Hasrat untuk membenci menyingkap cibiran bagi diri sendiri. Kebencian berasal dari usaha seseorang untuk menyangkal karakter tertentu dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika kita merasa bahwa secara tidak sadar sifat-sifat yang enggan kita akui karena terasa asing bagi citra diri kita menyangkal keberadaannya, lalu kita memproyeksikan hal tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, kebencian kita terhadap orang lain sebenarnya adalah kebencian kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita takuti, yang kita proyeksikan kepada mereka. Agar terhindar dari efek kebencian yang merusak diri, penting bagi kita untuk bisa menerima kebenaran pokok tentang diri sendiri. Kita semua memiliki potensi untuk bersikap manusiawi. Cinta dan pernikahan. Proyeksi juga berperan penting dalam ungkapan Putney dan Putney yang provokatif, bahwa menikah karena cinta adalah ide yang buruk. Bab 10. Menggunakan istilah kita, menikah dengan cinta adalah alasan yang bagus. Bagi kebanyakan mahasiswa saya, ini adalah versi yang berbeda dari kisah kucing bermata kuning yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
Mereka semua dibesarkan dengan pandangan bahwa menikah karena cinta bukanlah sesuatu yang didambakan, melainkan juga salah satu pencapaian tertinggi dalam hidup. Seorang teman saya pernah berkata bahwa dia mencintai perasaan karena jatuh cinta. Saya paham apa yang dimaksudnya. Perasaan ketika sedang jatuh cinta adalah perasaan yang luar biasa, apalagi kalau cinta Anda berbalas. Meski begitu, ketika dia akhirnya menikah karena cinta, hal tersebut justru menjadi bencana. Jatuh cinta sangat erat kaitannya dengan proyeksi, sementara pernikahan yang sesungguhnya relatif bebas dari proyeksi. Sebagaimana kebencian adalah hasil dari proyeksi hal-hal negatif di diri kita kepada orang lain, cinta adalah hasil dari proyeksi hal-hal positif di diri kita kepada orang lain. Apa yang membuat kita jatuh cinta adalah hal-hal yang kita harapkan ada atau memang sudah ada dan ingin kita bagi dengan orang lain. Biasanya hal-hal yang kita kagumi itu berbeda dengan citra diri kita, sehingga kita sadar mencegah diri sendiri untuk memilikinya dan justru memproyeksikan hal tersebut kepada orang lain. Seiring waktu, proyeksi ideal ini akan terkikis sedikit demi sedikit oleh kenyataan hidup. Pernikahan yang hanya didasarkan pada hal-hal yang diproyeksikan ini akan menyulitkan kedua belah pihak. Pernikahan bisa sukses jika kedua orang yang terikat di dalamnya mampu merasa bahagia dengan dirinya masing-masing. Dan dengan melakukan hal tersebut justru menambah kesenangan terhadap satu sama lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Putney, masing-masing mencari keterbukaan dan kehangatan, serta mengeksplorasi potensi diri, kemampuan seksual dan banyak lagi yang lainnya, yang semuanya dilakukan dengan kerjasama dari orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Orang-orang yang demikian tidak sibuk agar dicintai atau mempertahankan ilusi romantis. Mereka sekadar ingin menikmati hidup bersama-sama. Mencintai adalah aktivitas yang paling tidak masuk akal. Jika ditanya apa alasan Anda mencintai pasangan, Anda mungkin menjawab, dia cerdas dan senyumnya menawan, serta baik terhadap binatang. Tapi sebenarnya alasan itu tidak sepenuhnya benar. Anda bisa saja menemukan orang lain yang sama cerdasnya dengan senyum yang tak kalah menawan, serta sayang binatang juga. Kenapa Anda tidak mencintai mereka semua? Tidak seorang pun tahu kenapa seorang jatuh cinta. Putney dan Putney menyebut itu sebagai proyeksi. Anda bisa menyebutnya chemistry, atau takdir, atau apapun yang Anda inginkan. Anda mendekat kepada seseorang yang membuat Anda merasa dekat dan tertarik kepada seorang yang menarik bagi Anda. Maka apapun alasan yang Anda kemukakan tentang itu bisa jadi hanya omong kosong belaka. Saya pernah meremehkan lembaga perjodohan. Anehnya, sikap saya berubah total ketika saya mengunjungi India dan menghabiskan waktu di rumah penduduk di sana. Saya melihat kasih sayang tulus antara suami dan istri yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar, seperti yang ada di Amerika. Saya sekarang merasa bahwa generasi muda di India sangat beruntung karena memiliki budaya yang di dalamnya orang-orang yang menyayangi dan mengenal betul mereka mau berusaha membantu menemukan pasangan hidup yang cocok bagi mereka. Konsep bahwa pernikahan adalah menyatukan dua keluarga, bukan hanya dua individu yang terpisah, juga sangat menarik. Itu bukanlah sistem yang sempurna. Bisa jadi ada paksaan atau motif tersembunyi dari pihak orang tua. Meski demikian, dari pengalaman saya, hal tersebut jarang dilakukan di kalangan keluarga yang berpendidikan. Jika kedua pihak sama-sama diberikan kekuasaan untuk memveto, maka saya yakin sistem itu akan jauh lebih baik daripada kencan online atau pertemuan di bar yang tampaknya untuk sekarang ini menjadi pilihan utama bagi para lajang di Amerika. Perbedaan mendasar adalah bahwa di Amerika, pria menikahi wanita yang dicintainya, sementara di India, pria mencintai wanita yang dinikahinya. Memutuskan dan tidak memutuskan. Ketika hendak memutuskan sesuatu, Anda selalu membutuhkan alasan yang bagus. Keputusan sekecil apapun bisa dengan mudah menyebabkan penderitaan. Istri dan anak saya luar biasa sulit untuk mengambil keputusan. Anak saya selalu menunggu hingga menit terakhir.
Pikirnya, kenapa harus memutuskan kalau belum perlu sekali? Siapa tahu akan ada pilihan yang lebih baik sebelum itu. Sikap tersebut mungkin bukan masalah baginya, tapi ini menyulitkan orang lain di sekitarnya. Istri saya melihat aspek negatif di segala pilihan yang ada, sehingga dia enggan untuk memilih sesuatu yang menurutnya tidak sempurna. Istri dan anak saya adalah korban dari paradoks kebodohan, Buridan. Paradoks ini menggunakan nama filsuf Prancis pada abad ke-14, Jean Buridan. Berdasarkan sebuah fabel lama tentang seekor keledai yang mati karena tidak bisa membuat keputusan rasional di antara dua pilihan yang sama-sama menarik, makan jerami atau minum air. Fabel ini menjadi dasar metode Buridan, yaitu memutuskan dengan menampik pilihan yang aspek negatifnya paling banyak, sehingga Anda tidak berakhir seperti si keledai. Pada dasarnya istri saya sudah menggunakan metode yang sama. Sementara anak saya seringkali masih menanggung resiko mati kelaparan karena tidak bisa memutuskan. Saya masih merasa geli jika mengingat kejadian waktu saya berada di Perancis dan menemukan persimpangan T. Petunjuk jalan yang mengarah ke kiri maupun ke kanan menunjukkan nama desa yang sama. Saya berhenti di pinggir jalan, menghabiskan waktu cukup lama untuk berpikir. Dengan kening berkerut, arah mana yang harus saya ambil? Padahal pada akhirnya tidak masalah arah mana yang saya ambil, karena kedua jalan tersebut menuju tempat yang sama. Kita semua mungkin ada baiknya mengingat betul pepatah lama. Jika kau tak tahu arah yang kau tuju, jalan manapun kau pilih bukan masalah. Memutuskan hal penting dengan pertimbangan matang adalah cara yang baik untuk menjalani hidup. Meski begitu, orang seringkali terlalu lama menimbang-nimbang sebuah keputusan. Seperti fabel tentang keledai. Mereka punya semua informasi yang dibutuhkannya, tapi mereka tak kunjung memutuskan. Ketika mengarahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya, saya mengajukan pertanyaan untuk menarik berbagai permasalahan yang ada. Kami lalu mendiskusikan kelebihan dan kekurangan di setiap pilihan yang ada. Sesudahnya, saya memperkenalkan metode efektif yang saya namakan uji pistol. Anda akan paham bahwa ini bersifat sangat ilmiah. Tangan saya akan membentuk pistol, lalu saya todongkan jari saya di kepala mereka sambil berkata, "Baiklah, kamu punya waktu 15 detik untuk memutuskan atau aku akan menembakmu. Apa keputusanmu?" Mereka selalu tahu mau menjawab apa. Meskipun mereka tidak selalu melakukan apa yang diputuskan itu pada akhirnya, latihan ini biasanya membebaskan mereka dari tekanan yang ada dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka jadi lebih dekat dengan resolusi yang dibutuhkannya. Cara lain yang juga saya gunakan, saya beri nama metode perjalanan hidup. Jika si mahasiswa menyampaikan masalah dengan dua kemungkinan solusi, maka saya akan memintanya memilih salah satu solusi lalu membayangkan bagaimana kehidupan akan berjalan akibat pilihan tersebut. Percakapannya seperti ini. Mahasiswa: "Baiklah, saya putuskan untuk mengambil gelar PhD." Saya: "Lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya berhasil mendapat gelar PhD." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya lulus dan mendapat pekerjaan sebagai dosen." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya menikah dan membeli rumah." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya punya anak." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Anak-anak saya beranjak dewasa dan mereka menikah." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya menua." Saya: "Bagus, lalu apa yang terjadi?" Mahasiswa: "Saya mati." Kemudian saya minta dia untuk membayangkan kehidupannya jika dia mengambil pilihan solusi yang satu lagi. Percakapannya jadi seperti ini. Mahasiswa: "Saya tidak melanjutkan kuliah setelah mendapat gelar master." Saya: "Lalu apa yang terjadi?" "Saya bekerja di perusahaan,
atau saya memulai usaha sendiri? Saya, bagus. Lalu apa yang terjadi? Saya jadi punya uang banyak. Saya, bagus. Lalu apa yang terjadi? Saya menikah, punya anak, punya rumah, dan semuanya. Saya, bagus. Lalu apa yang terjadi? Saya menua dan mati. Saya, jadi akhirnya sama saja. Pilihan apapun yang kamu ambil, pada akhirnya kamu akan mati. Inti dari semua ini adalah untuk menyadarkan orang bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk tahu kemana pilihan mereka akan membawanya. Cara terbaik adalah dengan menanamkan metodologi pemikiran desain. Wujudkan pemikiran menjadi aksi dan jangan takut terhadap kegagalan. Saya yakin kehidupan akan jadi lebih baik jika orang merelakan bahwa mengambil keputusan adalah bagian dari bergerak maju dan bahwa ada begitu banyak variabel, sehingga mencoba mencari tahu ujung dari sebuah pilihan adalah hal yang sia-sia. Jika kita bisa menyadari bahwa kebanyakan keputusan tidak secara langsung berkaitan dengan hidup atau mati, maka kita bisa memutuskan tanpa harus didera stres. Begini, terkait bahasan ini, banyak hal terdapat di teori analistik keputusan yang memberikan metode analistik untuk mengambil keputusan yang baik, bahkan dengan informasi yang kurang. Sayangnya, untuk mengambil keputusan dalam hal yang sifatnya personal, metode kuantitatif tidak cocok untuk menangkap hal-hal yang tersembunyi, sehingga justru menimbulkan keputusan yang salah. Dulu sekali saya pernah tinggal di India, di penginapan yang disediakan oleh Indian Institute of Science di Bangalore. Kumar, seorang teknisi muda yang kerap mengunjungi saya beberapa hari sekali, berkata bahwa dia akan pergi selama 3 minggu. Dia akan naik kereta untuk pulang kampung ke desanya di wilayah utara untuk memilih calon istri. Keluarganya sudah menemukan 6 kandidat yang layak. Kumar akan menemui mereka, memilih mana yang dirasa paling cocok, lalu menikahinya. Sebulan kemudian Kumar kembali dengan membawa sebuah gulungan. Ketika dibuka, saya lihat dia menggambar sebuah tabel perhitungan yang besar dan kompleks. Sebuah alat standar yang biasa digunakan dalam teori analisis keputusan. Di sana ada 6 nama calon istri. Setiap baris merepresentasikan masing-masing wanita. 7 kolom yang ada menunjukkan atribut yang paling menarik bagi Kumar dari si wanita. Setiap atribut dari masing-masing wanita dinilai dengan skala 1 sampai 10. Lalu dikali dengan faktor pemberat yang ditetapkan Kumar untuk setiap atribut, berdasarkan apa-apa saja yang menurutnya penting. Ketujuh faktor pemberat itu dipilih sedemikian rupa sehingga jumlah totalnya adalah 10. Jika dia menilai seluruh atribut yang ada setara, faktor pemberatnya berarti menjadi 10/7. Jika dibulatkan maka nilainya sekitar 1,4. Gambar bisa dilihat di layar. Kolom paling akhir menunjukkan jumlah dari ketujuh angka yang ada di baris tersebut. Wanita dengan total nilai paling tinggi, wanita kedua dalam tabel, adalah calon istri yang dipilihnya. Sangat rasional, sebagaimana yang bisa saya harapkan dari seorang teknisi yang baik. Meski begitu, semakin banyak yang diceritakannya tentang pertemuan dengan si wanita kedua ini, semakin jelas bagi saya bahwa hasilnya tidak serasional yang ditunjukkannya. Ada 2 penyimpangan objektivitas yang besar. Pertama, jelas bahwa kenyataannya, nilai yang dia berikan pada setiap wanita itu sepenuhnya subjektif. Kedua, bahwa dia tidak sepenuhnya jujur pada diri sendiri mengenai faktor pemberat yang ditetapkannya. Misal, dia berkata faktor pemberat untuk atribut kekayaan hanya 1, karena dia tidak mempermasalahkan kekayaan istrinya. Tapi dia menetapkan pemberat untuk keluarga hingga 2 kali lebih tinggi. Ketika saya tanya apa yang menjadi dasar penilaian untuk atribut keluarga, jawabnya menggambarkan bahwa dia mencari berbagai indikasi yang bisa menunjukkan bahwa keluarga calon istrinya cukup kaya. Hal yang paling membingungkan adalah penilaian sosial karier. Kumar berkata, jelas bahwa dia menginginkan istrinya untuk memilih karir, tidak hanya tinggal di rumah.
tapi dia sekaligus ingin agar istrinya selalu siap sedia menyajikan makan malam. Jika dia secara mendadak memutuskan ingin mengundang koleganya datang ke rumah. Jadi nilai pemberatnya hanya 0,9. Setelah dia menceritakan semuanya, jelas bahwa dia telah mencurangi nilai demi keuntungan wanita yang paling dirasa cocok dengannya saat pertemuan singkat mereka. Pemikiran analitis yang mengada-ada. Ternyata intuisi bekerja dengan baik. Kumar sudah menjalani pernikahan yang berbahagia dengan istri selama 25 tahun. Pengambilan keputusan telah menjadi bisnis yang besar dan berbagai metode dikembangkan sepanjang waktu. Meski begitu, seluruh metode tersebut berdasarkan sistem keyakinan dan nilai yang membutuhkan pemikiran logis yang sistematis. Hal ini menarik bagi mereka yang suka memberi penilaian dan sangat mengedepankan pemikiran rasional. Seandainya saja hal tersebut selalu memberikan hasil yang baik di setiap persimpangan hidup, tentu akan menyenangkan. Sayangnya, seringkali yang terjadi tidak demikian. Berdasarkan pengalaman saya, baik metode kuantitatif maupun perasaan memiliki tempatnya masing-masing. Saya cenderung pragmatis dan saya tidak menampik intuisi saya. Jika sebuah metode memberi masukan yang bagus, saya akan menggunakannya. Jika tidak, ketika mengambil keputusan, saya akan mengingat pemikiran Kapten Ahab tentang pengejarannya terhadap Moby Dick. Seluruh caraku tepat, motif dan tujuanku yang tidak. Metode sains yang paling baik sekalipun tidak akan bisa membantu jika permasalahan Anda tidak bisa dipecahkan secara rasional. Pengejaran yang dilakukan Ahab adalah sesuatu yang logis. Tapi apa yang dikejarnya adalah sesuatu yang irasional. Pastikan bahwa Anda memiliki tujuan yang bagus sebelum Anda bersusah payah mencari cara untuk tiba di sana. Jangan dengarkan dosen Anda. Mahasiswa doktoral atau PhD saya ada yang berasal dari Bulgaria. Ayahnya adalah seorang dosen yang terkenal, sehingga dia memiliki kehidupan yang cukup baik di negerinya. Dia juga sangat cerdas dan melit. Setelah beberapa lama, dia mulai bertanya pada saya tentang hal-hal di Amerika yang membingungkan baginya. Misalnya, di Bulgaria hanya ada satu harga yang berlaku di penjuru negeri untuk bensin. Dia tidak mengerti kenapa di Amerika Serikat ada SPBU yang menetapkan harga lebih tinggi daripada SPBU yang lain dan tetap bisa bertahan. Dia bertanya, tidakkah semua orang akan pergi ke SPBU yang memberikan harga paling murah? Waktu itu saya belum tahu bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Tapi sekarang dengan mentalitas D-School yang saya miliki, saya mungkin akan menyuruh dia untuk bertanya kepada orang-orang yang mengisi bensin di SPBU berharga mahal. Meski begitu, menarik sekali melihat Amerika melalui sudut pandang yang ditanyakannya. Suatu hari dia mendatangi saya dengan sebuah masalah yang serius. Dia baru sadar bahwa ada banyak hal yang sulit dilakukan tanpa kartu kredit. Dia tidak bisa menyewa video atau mobil, dan banyak tempat yang jadi meminta tanda pengenal kedua. Padahal dia tidak memilikinya. Masalahnya, dia tidak bisa memiliki kartu kredit kecuali dia punya rekening. Saya putuskan untuk membiarkan dia menjadi pemegang rekening kartu kredit yang sama dengan saya, atau joint account holder. Perjanjiannya begini, saya tidak akan memakai kartu kredit tersebut, sehingga membayar tagihan kartu itu adalah tanggung jawab dia sepenuhnya. Kami menerima 2 kartu via pos, dan saya menghancurkan kartu milik saya. Beberapa hari kemudian dia datang lagi dengan surat pemberitahuan yang diterimanya. Sebagai bonus karena telah membuat kartu tersebut, kami berhak membeli sekumpulan tiket lotre Kanada di British Columbia, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Hanya dengan $20, kami berpeluang untuk memenangkan hadiah besar. Dia menanyakan pendapat saya. Saya memberikannya saran terbaik ala orang New York, bahwa itu adalah permainan yang bodoh. Saya menyuruhnya untuk membuang surat penawaran itu ke tempat sampah. Lagi pula, kalaupun itu adalah penawaran yang benar, seharusnya dia cukup cerdas untuk menyadari betapa kecil kemungkinannya untuk menang. Tentunya ini semua adalah alasan yang bagus untuk tidak menyambut penawaran tersebut. Pejamkan mata Anda dan bayangkan akhir kisah ini. Sudah? Baiklah, inilah yang sebenarnya terjadi.
Dia menukarkan 20 dolarnya dan dia memenangkan hadiah utama sebuah mobil mewah atau 80.000 US dollar Kanada. Dia memilih hadiah uang yang bebas pajak karena dia adalah penduduk yang tak terdaftar. Dia dan tunangannya menggunakan uang tersebut untuk menikah dan membayar uang muka sebuah rumah. Tak lama kemudian mereka memiliki anak dan kini mereka hidup berbahagia di California. Ini adalah momen lain ketika saya senang orang lain tidak memedulikan saran rasional saya yang syarat dengan pengalaman dan pengetahuan. Sepertinya untuk urusan kebetulan di dunia nyata, seorang dosen tidaklah tahu terlalu banyak. Inti dari kisah ini bukanlah untuk mengabaikan seluruh saran. Anda hanya harus menjalani hidup dengan segala konsekuensinya, baik atau buruk. Lakukan sesuatu atau jangan lakukan sesuatu. Turuti saran atau abaikan. Dalam mengambil keputusan, ingatlah selalu bahwa sekalipun kesempatan Anda sangat kecil, Anda masih tetap bisa menang. Hidup adalah perjudian, dan pada akhirnya Andalah yang harus menentukan siapa yang sebenarnya menghentikan Anda. Jika ada hal yang ingin Anda lakukan, seringkali cara yang paling mudah adalah lakukan saja. Ingat, yang saya maksud adalah hal-hal yang nyata, bukan sekadar impian. Anda tidak butuh trik atau saran-saran. Semuanya berujung pada perbedaan mendasar antara mencoba dan melakukan, antara membicarakannya dan mengerjakannya. Dan pada akhirnya, semua bergantung pada hal yang sangat mendasar, niat dan perhatian. Apakah Anda sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya? Apakah Anda bersedia mencurahkan perhatian yang dibutuhkan untuk itu? Jika ya, maka sederhananya Anda tinggal mulai saja. Dalam bahasa pemikiran desain, saatnya untuk melaksanakan apa yang kita sebut wujudkan pemikiran menjadi aksi dan tentukan bagaimana Anda hendak meraih tujuan. Misalkan tujuan Anda adalah menulis buku. Mengecek Facebook 5 kali dalam sehari tidak akan membuat buku Anda selesai ditulis. Membicarakan tentang menulis tidak akan membuat buku Anda selesai ditulis. Bertukar pesan dengan teman Anda? Ya, Anda paham maksud saya. Bahkan bergabung dengan kelompok penulis atau menghadiri konferensi penulis tidak akan membuat Anda sampai pada tujuan. Yang bisa membawa Anda sampai ke tujuan adalah duduk di kursi dan gerakan jemari Anda di papan ketik selama beberapa waktu. Anda harus berkomitmen untuk menulis, sekalipun draft pertama Anda tampak buruk. Ketika saya memutuskan untuk menulis buku ini, saya mulai dengan bangun pagi lebih cepat, supaya saya punya waktu untuk menulis sebelum istri saya, Ruth, bangun. Meskipun itu berarti waktu tidur saya berkurang, saya tetap melakukannya. Saya kadang cuti beberapa hari, tapi itu hanyalah usaha tambahan. Aturan utamanya adalah saya duduk di depan komputer setiap pagi sampai saya menyelesaikannya. Saya menjadikannya prioritas dari segala hal yang bisa mengganggu saya. Ketika orang memberitahu siapa saja yang menghentikan mereka dari mencapai tujuan, seringkali itu hanyalah sebuah kritik. Seorang anggota keluarga mungkin pernah sekali mengatakan sesuatu yang tak sengaja menyinggung. Seorang guru mungkin pernah memberi nilai yang buruk. Seorang mantan atasan mungkin pernah menganggap Anda bodoh. Tapi sebenarnya tidak satupun dari kritik itu yang bisa menghentikan Anda. Begitu pula seharusnya tidak ada orang bersikap negatif yang bisa menghalangi Anda. Bahkan jika Anda mencuri papan ketik atau mematahkan seluruh pensil Anda, mereka tidak punya kuasa yang sesungguhnya untuk menghentikan Anda. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencoba menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Situasinya mirip sekali dengan penggambaran yang brilian dalam serial televisi Inggris, The Prisoner. Serial itu menceritakan si pahlawan yang dinamai Nomor 6, yang mencoba membebaskan diri dari orang-orang jahat yang bekerja untuk penjahat Nomor 1. Pada penghujung episode, barulah si pahlawan memahami bahwa dari pertanyaannya, nomor 1 itu siapa? Ketika pertama kali dia mendengar di episode pertama, dia kira jawabannya adalah kamu nomor 6. Akhirnya dia paham bahwa jawaban dari nomor 1 itu siapa adalah kamu nomor 6. Secara tidak sengaja, dia telah memenjarakan dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Franz Kafka. Dia berada dalam kurungan berpagar. Dengan tenang dan angkuh seperti berada di rumah, keriuhan dunia mengalir keluar dan masuk melalui pagar.
Si tahanan sesungguhnya bebas. Dia bisa mengikuti apa saja. Tak ada kejadian dunia luar yang dilewatkan olehnya. Dia bisa saja meninggalkan kurungan tersebut. Pagarnya berjarak jauh. Dia sama sekali tak terpenjara. Bahkan ketika memang ada tantangan yang nyata, sangatlah mungkin untuk mengatasinya. Bertahun-tahun yang lalu, istri saya Ruth dan saya pergi jalan-jalan ke India. Kami mengganti tanggal keberangkatan via telepon agar kami bisa berangkat sehari lebih cepat. Saat kami tiba di Bandara Delhi sekitar pukul 2 dini hari, penjaganya tidak membiarkan kami masuk ke terminal karena tiket kami memuat waktu keberangkatan untuk esok harinya. Kami sudah menjelaskan bahwa kami sudah mengganti waktu penerbangan, tapi dia tidak mengacuhkan kami. Saya tunjukkan padanya bahwa meja penerima maskapai United Airlines terletak di dekat mereka. Jika dia mengizinkan saya ke sana, saya bisa mengganti tiket dengan waktu keberangkatan yang baru. Lalu kembali kepadanya untuk membuktikan hal tersebut. Dia menolaknya. Saya tawarkan agar dia memegang paspor saya sebagai jaminan. Dia menolaknya. Saya tawarkan untuk membiarkan istri saya tetap bersamanya sebagai jaminan. Dia menolaknya. Saya tawarkan dua-duanya, istri dan paspor saya. Dia masih saja menolaknya. Jadi, saya mengambil pilihan yang berani. Saya sudah melihat senjatanya dan benda itu tampak usang. Mungkin dari zaman sebelum kemerdekaan. Jadi sepertinya sudah tidak bisa digunakan. Dugaan saya, kemungkinan senjata itu meledak di tangannya jauh lebih besar daripada kemungkinan pelurunya benar-benar mengenai saya. Dengan tenang saya menggenggam tangan Ruth dan berjalan saja melewati posisi penjaga. Dia tak menembak dan saya tidak menengok ke belakang. Seringkali tidak ada petugas bersenjata. Kita saja menghentikan diri sendiri. Kita adalah nomor 1. Anda bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Jangan salahkan orang lain dan jangan beralasan untuk membenarkan atau merasionalisasikan tindakan Anda. Meskipun alasan bisa mengeluarkan Anda dari situasi sulit pada waktu itu, melakukannya secara terus-menerus hanya akan berakibat kontraproduktif. Masalah waktu. Salah satu alasan terbesar jika kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu adalah karena kurangnya waktu. Kita semua memiliki 24 jam yang sama dalam sehari. Tapi Bunda Teresa, Albert Einstein, Bill Gates, dan Martin Luther King Jr. memiliki pencapaian jauh lebih banyak dalam keseharian mereka dibanding orang kebanyakan. Perbedaannya kembali lagi pada niat dan perhatian. Mereka bukannya punya waktu yang lebih, melainkan mereka meluangkan waktu. Jika ada sesuatu yang Anda prioritaskan, maka Anda harus mampu menepikan segala hal yang menghalangi. Jika ada hal yang tidak berguna menghabiskan waktu Anda, kenapa Anda biarkan begitu saja? Pahamilah bahwa tambahan waktu tidak akan muncul di jam Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa mengatur waktu untuk mencapai apa yang harus Anda capai? Anda bisa menulis di jurnal selama beberapa hari, mencatat dengan sebenar-benarnya apa saja yang Anda kerjakan dalam sehari dan berapa lama sebuah pekerjaan diselesaikan. Apakah tanpa disadari Anda menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mandi dan bersiap pada pagi hari, berbalas pesan, mengirim surel, berselancar di web, bermain? Bahkan hal-hal yang positif seperti membaca atau memasak bisa jadi pemborosan waktu jika sebenarnya ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Ketika Anda harus menyelesaikan laporan atau Anda belum juga mengirim lamaran pekerjaan yang sudah lama itu, daripada menunda-nunda dan duduk memikirkannya, lama-lama wujudkan pemikiran Anda menjadi aksi dengan mengesampingkan aktivitas keseharian Anda. Selesaikan pekerjaannya, daripada memasak, makanlah makanan kaleng. Daripada membaca koran, simpan untuk nanti atau langsung singkirkan saja. Di dunia modern ini ada banyak lubang jebakan waktu. Jangan sampai terjerumus. Curi kembali waktu untuk mendukung niat Anda.